dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 434 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami,
agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 452 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat ke-52. Kita membaca secara bergantian. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko, dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari kidung dari buku nyanyian nomor 256 ayat 6 dan 7.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor dari Punguan Ama Eksaudi. Dilanjutkan dengan pembacaan warta jemaat. Shalom. Ya. Warta gereja kita pada hari ini 27 Oktober 2024, yaitu minggu ke-22 setelah Trinitatis, dengan topik Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang pertama, warta koinonia. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 masuk pukul 17.00 WIB. Yang kedua, Sermon Week pada hari Rabu 30 Oktober 2024 masuk pada pukul 19.00 WIB. Week genap, Week 2 di rumah kediaman keluarga B. Simanjuntak, Boru Tampu Bolon dengan alamat Jalan Kebun Kembang nomor 32A, Cimahi. Week 4 di rumah keluarga M. Simanung Kalit, Boru Sinaga dengan alamat Kampung Babakan Kidul, Gang Pelita Bakti nomor 12, RT 3 RW 14. Week 6 di rumah keluarga TAB Limbong, Boru Sinulingga dengan alamat Kampung Babakan Situ Tengah, RT 1 RW 2 Ciburuy. Week 8 di rumah keluarga Sintua HMT Tambunan, Boru Sipahutar dengan alamat Jalan Kerkhof nomor 14 RT 4 RW 5 Lui Gajah. Week ganjil yaitu pada hari Kamis 31 Oktober 2024 masuk pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga R. Sirahid, Boru Rumapea dengan alamat Cibeber. Week 3 di rumah keluarga RH Sinaga, Boru Silalahi dengan alamat Perumahan Citos. Week 5 di rumah keluarga R. Pasaribu, Boru Sijabat dengan alamat Komplek The Green Aquila, Blok C nomor 4, Kolonel Masturi. Week 7 di rumah keluarga MMM Silitonga, Boru Panggabean dengan alamat Komplek Taman Bunga Cilame, Blok A nomor 27B, RT 5 RW 23. Dan week 9 di rumah keluarga Sintua G. Panjaitan, Boru Nainggolan dengan alamat Komplek Bumi Pakusarakan 2, Blok A2 nomor 30. Yang berikutnya warta diakonia yang pertama. Iuran DSH. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah ibadah selesai. Amplop sudah disediakan di depan gereja dan mohon nama dan weeknya supaya diisi. Warta pemberitahuan yang pertama, Pesta Gotilon dan Serah Terima.
Gereja kita patut bersyukur atas pesta Gotilon yang dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 yang lalu, yang berjalan dengan baik dan penuh dengan sukacita. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada semua panitia dan semua jemaat yang sudah ikut berpartisipasi dalam pesta Gotilon tersebut. Pada hari Minggu 3 November 2024 akan dilaksanakan serah terima dari panitia ke Huria, serta terlebih dahulu panitia mempertanggungjawabkan di sermon Parhalado pada hari Selasa 29 Oktober 2024. Pemberitahuan yang kedua, pemberkatan nikah warta pertama dan 2. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Yandri Pakendek Immanuel Siregar, putra dari Bapak Julius Pakendek, Ibu Agustin Bubun, yang beralamat di Jalan Manunggal 2 RT 13 nomor 20 Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kaltim. Anggota Jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah dengan Saudari Lydia Lorenta Boru Sitompul, putri dari Bapak P. Sitompul almarhum, Ibu L. Boru Simatupang, yang beralamat di Jalan Purbasari 2 nomor 39 Cimahi. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi Jalan Lurah masuk week 5. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 2 November 2024 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk pukul 8.30 WIB. Pemberitahuan yang ketiga, pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Alexandro Hamonangan Hutahayan, putra dari Bapak Sintua Effendi Janter Hutahayan, Ibu Maria Saryati Boru Sibarani, yang beralamat di Perum Puri Fajar Blok A2 nomor 2 RT 4 RW 9 Cibeber. Anggota Jemaat Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi masuk week 1. Dengan Saudari Dian Marista Boru Lubis SH, putri dari Bapak Rahman Lubis, Ibu Tina Boru Naibaho, yang beralamat di Jalan Sudirman Aik Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Anggota Jemaat HKBP Air Molek Kecamatan Pasir Indragiri, Air Molek Resort Indragiri. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 9 November 2024 di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi. Pemberitahuan keempat, pemesanan buku dan kalender 2025. Gereja kita akan memesan buku Impola, Jamita, Pajonok, Mendekat, RPP, Aturan Peraturan, Almanak tahun 2025 dan kalender tahun 2025. Aturan peraturan dan kalender 2025 akan dibagikan kepada semua jemaat dengan gratis. Oleh karena itu, apabila ada jemaat yang membutuhkan buku lainnya, bisa dipesan dan dibeli sebagai ganti ongkos kirim. Dan bagi jemaat yang ingin memesan dapat menghubungi Sintua Week-nya masing-masing paling lambat pada Sabtu 16 November 2024. Pemberitahuan kelima, kebaktian Padang Ina Gracia. Pada hari Senin 28 Oktober 2024, Punguan Kor Ina Gracia akan melaksanakan kebaktian Padang ke Kampung Sumber Alam Garut yang dipimpin oleh Amang Pendeta Samuel Simatupang MTH, didampingi oleh Pendeta Todo Sirait MTH. Semoga Tuhan memberkati. Pemberitahuan keenam, pembentukan panitia Natal. Dimohon kepada setiap kategorial untuk membentuk panitia Natal, antara lain sekolah minggu, Rena atau remaja Naposo,
Paroma, perempuan dan ama, dan sesi lansia dan Ina Hana. Demikianlah warta gereja kita pada minggu ini. Kiranya Tuhanlah memberkati setiap program yang akan kita laksanakan. Amin. Shalom. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan satwa. Oh maaf, Ina Gracia. Kor Ina Gracia. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan satu A dan satu B. Seluruh dunia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca di Alkitab TB 2, terjemahan 2. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku jadi hal-hal yang salah menilai. Karena mungkin ekspektasi dia tentang seseorang itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dalam sebuah persahabatan atau pertemanan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang Batak berkata, donga mekkel do godang, donga tangis, saotik manang dangadong, dangadong, posado ate, ngiri do ate, donga mekkel do adong, godang, donga tangis. Nah, Bapak Ibu, itu hal yang terjadi. Itu hal yang real, bukan dibayang-bayangkan lagi atau bukan berasumsi lagi, tetapi itu adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan tentang bagaimana berteman, berkawan di dalam kehidupan ini. Akhirnya kita berkata, aku salah menilai. Orang yang berbicara tadi duluan, jangan salah menilaiku. Nah, apakah ini sebuah apologet dalam kehidupan yang berteman atau berkawan? Saya kurang tahu. Nah, teks kita ada kaitannya dengan berteman, bersahabat. Orang yang hidup bersahabat dengan benar dan orang yang hidup bersahabat dengan donga mekkel di mana dangolo dongan tangis. Ayub punya sahabat yang katanya setia. Berapa orang sahabat Ayub dalam Alkitab kita Ayub? Bigahalak go dongan nai di dokol. Cerita Ayub 3. Mereka bersahabat. Mereka berkawan. Nah, ketika iblis berbicara kepada Allah, ya Allah, contoh, iblis kan sombong, ya kan? Contoh joke sombongan naik kan? Gara-gara berkatmu, Ayub tidak meninggalkanmu. Bukan karena dia setia kepadamu sebagai Allahnya. Allah berkata, ambil semua hartanya, ambil. Dihoi sudiartai. Semua berkat itu ambil, tapi jangan dengan nyawanya.
karena nyawa adalah milik Allah. Berkat itu bisa dicari. Nah, habis semua, habis. Sampai dia sakit. Keluarganya habis. Dia sakit. Dia menjadi orang yang tidak tahir lagi, tetapi dia sudah najis. Perkiraan orang-orang Yahudi. Datang sahabatnya yang mengaku sahabat. Kau percaya kepada Allah, tapi Allahmu membiarkanmu seperti ini. Tinggalkan dia. Tinggalkan dia. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Ada rasa kekhawatiran Ayub. Muncul rasa khawatir itu dalam kehidupan. Karena siapa? Karena sahabatnya, karena temannya. Bukan karena iman dia sendiri, bukan karena pergumulan dia sendiri, bukan karena apa yang dia rasakan, tapi karena orang yang di sekitarnya, orang yang dekat dengan dia. Hati-hati dengan orang-orang yang dekat denganmu. Mulai terombang-ambing. Sehingga dalam teks Allah berkata, siapa yang menyusupi? Sebab sebelumnya Allah selalu berbicara dengan Ayub. Siapa yang menyusupi? Sehingga kamu berubah seperti itu. Sehingga kamu tidak mendengarkanku lagi. Sehingga kamu tidak seperti ini lagi, firman Tuhan. Lalu hal yang paling meyakinkan bahwa sahabat itu tidak selamanya sahabat. Teman itu tidak selamanya teman. Dia berkata, saya hanya mendengar perkataan. Teman Ina, akulah hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya karena kata orang saja. Sehingga dia berkata sahabatnya itu menjadi orang. Hanya dari situ aku mendengar. Bukan tentang kebenaran. Bapak Ibu Saudara. Tuhan pengasih, ya. Tuhan pengampun, ya. Akhirnya ketika berbicara dengan Ayub, Ayub sadar dengan kesalahannya. Ayub sadar dengan kelemahannya. Sehingga dia duduk di abu dan debu dan abu. Itu adalah sebuah bentuk tradisi mereka ketika mereka berpuasa, menyesali dosa-dosanya atas perbuatan mereka. Mereka harus masuk lagi itu abu ini cuma sisa-sisa pembakaran. Itu membuat mereka paling rendah di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam topik minggu kita, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Hidupmu adalah milik Tuhan, amin. Bukan milik sahabatmu. Yang pertama mau ditekankan, hati-hati dalam berteman. Hati-hati dalam bersahabat. Kenapa harus hati-hati? Bahwa teman bisa membutakan mata hatimu. Teman bisa membutakan mata hatimu. Jadi belum mardongan dan boy fanatik. Jangan fanatisme berteman. Ayo kena. Sehingga dia menghindar dari Allah. Hati-hati. Bestia sekarang ya istilahnya. Hati-hati berbestiria. Jangan-jangan bestimu membawa kamu ke dalam lembah kekelaman.
Tapi jangan jadi tidak bersahabat. Tapi jangan jadi tidak berteman. Tapi hati-hati, kontrol dirimu. Kontrol hatimu. Mempunyai prinsip dalam berteman. Odo halak batak merdongan di badahu bada di donganna tudongan nasing. Molo merdongan naung tuhamuna ala merbadaya tuna asing. Gapi dohot tamu merbada tu si. Hapidang dohot tamu yang merbada tu si. Odo halak batak songni. Molo dongani hoy dang dong aku hoin na. Hati. Masa orang lain berantem kita juga harus ikut-ikut berantem karena kita bersahabat dengan dia? Bukanlah. Membela bukan seperti itu. Membela dengan cara menasihati adalah pembelaan yang paling tinggi derajatnya. Amin. Jadi hati-hati amar dong ada. So tunggabiak ka dong amunay mabaik kamuna. Salamar Tuhan. Bolo di daw pung ni sianu ay nga matuwa ho. Ay boleh ko sa marminggu behoin na hapi dongan nay ala nasotolak na marminggu. Hati-hati juga. Jangan sempat buta mata hatimu karena sebuah pertemanan. Itu harus pasti dalam hidupmu. Realistislah berpikir. Realistis bertindak dalam sebuah persahabatan. Ya. Jangan kompromi dalam sebuah persahabatan. Jangan. Gabe madile ma gabe murut de bata tu ise. Sama Ayub. Ai sedang baik Ayub songoni. Siapa yang menyusupi? Bapak Ibu Saudara, yang kedua, proses penderitaan kita bukanlah akhir dari segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Ayub memperoleh proses yang sangat luar biasa, mungkin di luar kendali kita sebagai manusia. Molo mati sudah akaternakta, habis sudah artata, una pula habis sudah artata, hola bangkrut pehita sahali, mungkin nga telek sak bola. Ido manginang, ibu toro telek sak bola. Ngaulo pali-ali ahok jolma. Jangan dulu habis, bangkrut dulu menurun. Nah, proses yang panjang yang dialami oleh Ayub bukan menjadi penderitaan yang selama-lamanya dalam hidupnya. Jadi jangan takut berproses dalam hidupmu. Jangan takut berproses. Semua diambil. Ikut anak-anaknya diambil. Horbo dorbia ya, bukan horbo ya. Di Sipahutar do horbo. Kerbau. Dorbiana sudah habis. Bahkan dia sakit. Tetapi di akhir dari perjuangan iman dia, Allah memberikan kesempurnaan itu. Sehingga dia menjadi orang yang terberkati kembali, dia pulih kembali, dia menjadi Ayub yang dulunya sekarang menjadi Ayub yang tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Maka setialah dalam prosesmu. Kenapa setia dalam proses? Ingat, Allah atau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Tuhan sanggup, kita sanggup tidak. Jangan pernah berharap kamu sanggup dalam hidupmu dalam hal apapun. Itu saya selalu khotbahkan. Jangan pernah berharap atau berprasangka atau berpikir kamu sanggup melakukan apapun dalam hidupmu tanpa Tuhan. Itu impossible. Ya. Ya lu gitu mati muda pi buru jolma. Dang dungo bi pagi hari. Bisa. Ada kesanggupanmu melawan hari ini, melawan waktu, memutar waktu dalam hidup ini? Tidak ada.
Yang ada adalah menjalani detik-detik, menjalani waktu yang Tuhan Allah berikan dalam berbagai nuansa hidup. Dakola nuansa pakaian dong ate. Dalam berbagai nuansa hidup. Ada yang terlihat apik hidupnya, ada yang terlihat oke-oke aja, ada yang terlihat terlalu menderita, ada yang terlihat seperti ini. Tapi ingat, itu sebuah bungkusan rahmat Tuhan dalam perjalanan hidupmu, dalam proses yang harus kamu jalani untuk memurnikan imanmu. Ingatlah, Tuhanmu mampu dalam segala hal dalam kehidupanmu. Maka jangan pernah menjadi orang yang letih dalam setiap pergumulan. Amin. Jangan letih. Gabi madili ho non. Jangan letih. So tung madili ho. Tapi kuatlah. Jangan dengarkan bisikan-bisikan setan. Jangan dengarkan cerita burung. Jadi save your heart dalam setiap perjalanan hidupmu. Bisa orang yang saya akan kembali. Bisa orang yang kamu anggap menjadi curahan hatimu, menjadi orang yang akan membawamu ke sebuah kesengsaraan. Untuk itu berhati-hatilah. Berhati-hati. Memang semua keputusan mempunyai konsekuensi. Tapi berhati-hatilah menentukan. Tapi jangan pernah tidak berkawan. So tungolo hamuna jolo mana so mardongan mahamu alai pilah-pilah dalam perkawanan persahabatan. Jangan menjadi orang yang radikal berteman. Ya. So tung gabi songonon setulu halaki gabi mau si ayub. Gabi susah porsion. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Ayub mengenal diri. Akhirnya Ayub mengenal diri dan mengenal Allah. Ketika dia mengenal dirinya sudah bersalah di hadapan Allah, dia memohon ampun kepada Allah. Dia duduk di debu dan abu. Itu adalah proses yang paling rendah menurut dunia, tapi paling mulia menurut seseorang yang akan menyelesaikan perkara hidupnya dengan Allah, yang akan menyelesaikan segala perbuatan yang dia lakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Dia sanggup. Marilah ketika kita tahu, marilah ketika kita sadar kita sedang jauh dari Allah. Ketika kita sadar sedang melakukan tindakan yang di luar kehendak Allah, sujudlah di hadapan Tuhan. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan selalu berkenan atas setiap manusia yang memohon ampun kepadanya. Udokon, Tuhan tidak pernah membenci orang yang berdosa, tetapi Tuhan sangat benci dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka kembalilah kepada Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Kembalilah kepada Tuhan dalam setiap proses yang kamu jalani ini. Biarlah Tuhan yang ada dan Tuhan yang selalu kita sembah. Dan yang kedua, dia mengenal Allah. Akhirnya dia memuliakan Allah dalam hidupnya. Dia mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kenalilah Tuhanmu, imanilah Tuhanmu, dan nyatakan dalam hidupmu betapa Tuhan baik bagi saudara, betapa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik untuk saudara-saudara. Saudara diberkati Tuhan, saudara dilindungi Tuhan, saudara dimudahkan dalam setiap hal yang saudara kerjakan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Saudara akan menerima anugerah dan kuasa Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya jika saudara tetap berada di dalam Tuhan. Hiduplah dalam imanmu, mengenal Tuhan, karena Tuhan selalu sanggup bagimu. Amin. Terpuji nama Tuhan di sorga atas segala belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, karena kami sadar Tuhan, kami orang lemah, orang berdosa yang selalu jauh dari Tuhan. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ajari kami untuk semakin mengenal diri kami yang berdosa dan mengenal
Tuhan Maha Pengampun dan Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, ajari kami Tuhan untuk hidup dalam iman, setia dan taat. Walaupun kami bersahabat di dunia ini, ajari kami untuk memilah-milah di mana kami harus bersahabat, di mana kami harus tidak menuruti apa keinginan dari sahabat kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun jikalau dalam setiap langkah kehidupan kami kurang ingat akan kuasa Tuhan, namun kami selalu mendahulukan kekuatan kami. Hari ini kami disadarkan kami tidak bisa berbuat apa-apa selain Tuhan menghendaki segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dan juga para haladu yang setia kepada Tuhan. Dan melalui pesta Gotilon di minggu yang lalu, Tuhan memberikan anugerah kepada jemaat-Mu dan juga panitia dan para haladu, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan minggu depan kami akan melaksanakan serah terima Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kami jemaat boleh bersukacita dalam kekurangan, bersukacita dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak gereja-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah. Kau berkati hikmah, kebijaksanaan dan kepintaran, agar mereka orang-orang yang berhikmah dalam pendidikan, menjadi orang yang bijaksana dan pintar. Anak-anak gereja-Mu yang sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Tuhan Kau tunjukkan yang sesuai dengan talenta mereka Tuhan, agar mereka boleh bersukacita dalam setiap pekerjaan itu. Yang sudah mendapatkan pekerjaan, Kau berikan ketabahan dalam menjalankan pekerjaan, dan nyatakan, yakinkan bahwa anak-anak-Mu itu adalah orang yang terberkati melalui pekerjaan mereka. Yang sedang mencari jodoh, Engkau tunjukkan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang menurut para orang tua sudah layak untuk menikah, tetapi sampai hari ini belum menikah. Kau berkati, tunjukkan jodoh yang sepadan, yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan. Kau berkati juga Tuhan rencana anak-anak-Mu yang akan melangsungkan pernikahan tanggal 2 dan tanggal 9. Engkau jagai hati mereka, Engkau jagai hidup mereka, dan di hari yang mereka tentukan, yang Tuhan berkenan, biarlah mereka menerima anugerah dari Tuhan melalui pemberkatan pernikahan. Kau berkati orang tua mereka yang harus melaksanakan pernikahan itu sesuai dengan tradisi kami orang Batak. Kau bantu mereka Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit hari ini Tuhan. Amang Nenggolan Inang Boru Sinaga yang sedang dirawat di rumah sakit, Opu Tabita Boru Tabunan yang sedang pemulihan, Amang Nenggolan Inang Boru Lubis yang dirawat di Kawaluyaan, Nyonya Aritonang Boru Simatupang di rumah sakit Apen, David Siregar yang sedang dirawat di rumah, Amang Togatorop Kustumeang yang sedang pemulihan di rumah, juga Amang Peleman Pasaribu. Tuhan berkati, nyatakan kuasa-Mu, biarlah mereka boleh mempunyai kekuatan yang dari Tuhan untuk melawan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, dan melalui pertolongan Tuhan, melalui obat yang diberikan oleh para medis, dan juga melalui pertolongan Tuhan yang memberkati para dokter, para medis yang menangani mereka, dan juga alat-alat medis yang mereka gunakan. Tuhan, mampukan mereka untuk menahankan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka, agar iman mereka tidak goyah, tetapi melalui
proses yang sedang mereka alami hari ini. Iman mereka semakin dikuatkan. Dan seluruh jemaatmu, orang tua yang tidak dapat lagi hadir ke gereja karena penyakit menahun, biarlah Tuhan memberkati mereka juga. Kami serahkan perjalanan pelayanan gereja berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas.